Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 199, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Melihat beberapa orang menyerangnya, pria berjas itu dengan enggan melirik serigala salju yang jatuh, lalu berbalik dan berlari ke hutan salju yang luas. Sialan, bahkan jika kamu berlari cepat, jika aku menangkapmu, aku pasti mengupas kulitmu. Melihat pria berjas itu melarikan diri, Ronan Luke meludah dengan keras. Au, serigala salju jatuh di kaki Nathan Lewis, menatap Nathan Lewis dengan mata memohon, seolah memohon agar Nathan Lewis tidak membunuhnya. Nathan Lewis dan serigala salju saling memandang, dan ada jejak yang tak tertahankan di hatinya. Meskipun serigala salju ini adalah binatang buas, jelas bahwa serigala salju ini sudah memiliki pikiran, dapat memahami ucapan manusia, dan dapat berpikir sendiri. Untuk serigala salju sebesar itu, pil binatang itu pasti sangat berharga. Ronan Luke berjalan mendekat saat ini, melambaikan pisau di tangannya, dan berkata bahwa dia akan memotongnya. Serigala salju terluka parah saat ini, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, dan dia tidak dapat melarikan diri. Tepat ketika Nathan Lewis ragu-ragu apakah akan menyelamatkan serigala salju, tiba-tiba terdengar suara ding, dan pisau Ronan Luke diblokir. Ronan Luke, serigala salju ini bukan milik keluargamu. Apakah kamu ingin menelan pil binatang itu? Kevin Jericho yang memblokir pisau Ronan Luke. Wajah Ronan Luke menjadi marah. Kevin, apa yang kamu inginkan? Siapapun yang membunuh serigala salju ini akan memiliki pil binatang. Sekarang serigala salju ini telah menjadi daging di talenan dan tidak memiliki perlawanan. Aku bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Menurut apa yang kamu katakan, apakah itu berarti aku telah membunuh serigala salju ini dengan satu pedang sekarang, dan pil binatang itu milikku? Kevin Jericho memanfaatkan celah di antara kata-katanya, dan tiba-tiba menikam serigala yang tergeletak di tanah dengan pedangnya serigala salju. Kevin Jericho, kamu penjahat tercela. Melihat ini, Ronan Luke buru-buru mengayunkan pisau di tangannya ke arah Kevin Jericho, memaksa Kevin Jericho untuk mengambil kembali pedang itu. Untuk sesaat, Ronan Luke dan Kevin Jericho bertarung bersama, dan semua bawahan yang mereka bawa mengepung mereka dalam sekejap, mengatur pertempuran satu persatu. Saudara Kevin, Saudara Luke, berhenti berkelahi kalian berdua. Jika kamu mengalahkan sampai mati untuk seekor serigala, maka tidak ada yang bisa pergi dari sini, dan kultivator jahat tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Melihat keduanya berkelahi, Bernardin berlari untuk membujuk mereka. Mendengar Bernardin menyebutkan kultivasi jahat, Ronan Luke dan Kevin Jericho segera berpisah setelah saling meninju. Jika mereka berdua benar-benar bertarung, mereka pasti akan terbunuh atau terluka. Bukankah kultivator jahat itu akan memanfaatkan celah itu? Kevin Jericho, jangan mengira aku takut padamu. Aku hanya tidak ingin kultivator jahat itu menjadi nelayan. Ketika aku meninggalkan Pulau Swallow, aku akan bersaing denganmu, kata Ronan Luke dengan arogan. Oke, aku akan menemanimu sampai akhir. Kevin Jericho tidak menunjukkan kelemahan. Saudara Kevin, Saudara Luke, pasti masih ada beberapa binatang buas yang ditebang. Tidak perlu berjuang untuk serigala salju. Paling buruk, pil binatang itu akan mendapat bagian, jadi aku tidak menginginkannya. Aku akan memberikan semuanya untukmu. Bernardin berhenti ketika dia melihat mereka berdua, buru-buru membujuk lagi. Ronan Luke dan Kevin Jericho saling memandang, mengangguk pada saat yang sama dan berkata, oke. Pada saat ini, Sandok Crow melangkah maju dan bertanya. Tersesat, keluarga Crow Anda omong kosong, dan Anda layak berbagi hal-hal dengan kami. Ronan Luke sudah marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Sekarang Sandok Crow mengambil inisiatif untuk datang, Ronan Luke hanya bisa memarahinya karena marah. Sandok Crow masih sangat muda sehingga dia dimarahi oleh Ronan Luke, seorang pemuda berusia awal 20-an, tiba-tiba dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia marah di dalam hatinya, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Kekuatan dan beberapa orang yang dia bawa,
tidak bisa berurusan dengan orang-orang dari gerbang petir sama sekali. Terlebih lagi, jika ada perkelahian, Bernardin dari Combe Villa pasti akan membantu, dan Kevin Jericho dari keluarga Jericho mungkin juga akan berkelahi. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ketika keluarga Crow menghadapi pengepungan 3 keluarga, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Oke, ayo keluar, ayo keluar. Sando Crow menggertakkan giginya, dengan ekspresi yang sangat suram, dan akhirnya berbalik dan membawa orang itu pergi. Kakak kedua, anak nakal ini terlalu gila. Jika ini terus berlanjut, kita mungkin tidak bisa mendapatkan apapun di pulau itu, dan tidak ada cara untuk membalaskan dendam kakak laki-laki. Sirgo Crow melihat bahwa kakak keduanya sedang dimarahi. Lari, mengeluh tanpa sadar. Sando Crow tidak mengatakan sepatah kata pun, wajahnya sangat pucat, dan tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, ayo pergi, ayo cari kultivator jahat itu. Selama kita bersatu, kita tidak perlu takut pada bocah-bocah itu. Sando Crow juga menemukan bahwa pria berjas itu juga seorang Wuzong. Jika identitasnya diketahui, dia pasti akan bersembunyi. Jika pria berjas itu dapat ditemukan, kedua belah pihak bergabung, dan kedua Wuzong di pihak mereka tidak perlu takut pada Ronan Luke dan Kevin Jericho, bahkan jika ketiganya bergabung, mereka dapat bertarung bersama. Kakak kedua, apakah kamu bekerja dengan kultivator jahat? Sirgo Crow terkejut ketika mendengar itu. Jika ini dilakukan, keluarga Crow akan dimarahi selama sisa hidup mereka jika mereka bekerja sama dengan para kultivator jahat. Pulau ini sepi dan tidak berpenghuni, tidak ada yang akan tahu, paling buruk, setelah menggunakan orang itu, bunuh saja dia. Sando Crow membuat gerakan menyeka lehernya, matanya penuh ketegasan. Di sisi lain, setelah Ronan Luke dan Kevin Jericho mencapai kesepakatan, mereka datang dengan membawa senjata, dan keduanya akan membunuh serigala salju bersama. Tapi setelah keduanya mengangkat senjata, Nathan Lewis menghentikan mereka. Kalian berdua, bisakah kalian menyerahkan serigala salju ini kepadaku? Tanya Nathan Lewis. Kamu juga ingin berbagi pil binatang ini? Ronan Luke terkejut. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya, saya tidak ingin pil binatang, saya hanya melihat serigala salju dengan menyedihkan dan ingin menyelamatkan hidupnya. Melihat bahwa Nathan Lewis benar-benar ingin menyelamatkan serigala salju, Ronan Luke dan Kevin Jericho tertawa terbahak-bahak. Apa pendapatmu tentang dirimu, Bodhisattva Avalokitesvara yang menyelamatkan penderitaan? Serigala salju ini hanyalah binatang buas. Bagaimana kamu bisa memandangnya dengan menyedihkan? Aku pikir kamu memiliki tatapan membunuh, dan kamu pasti telah membunuh orang. Kamu bahkan membunuh orang, dan kamu menyedihkan. Seekor serigala, Ronan Luke mencibir. Beberapa orang, mungkin tidak lebih kuat dari serigala. Selama kalian berdua berjanji untuk tidak membunuh serigala salju ini, aku bisa bertukar barang denganmu. Nathan Lewis tidak ingin menggunakan kekuatan untuk menyelamatkan serigala salju. Dengan kekuatan Nathan Lewis saat ini, tidak cukup untuk menghadapi serangan kedua keluarga. Di antara orang-orang yang dibawa oleh kedua keluarga, setiap keluarga memiliki Wuzong, dan Kevin Jericho masih berada di puncak kekuatan para guru besar. Jika dia benar-benar ingin bertarung, Nathan Lewis mungkin tidak akan bisa menang. Terlebih lagi, Nathan Lewis ingin mempertahankan kekuatannya, dia datang untuk menemukan ibunya, bukan untuk bertarung. Apa yang kamu inginkan sebagai gantinya? Kevin Jericho bertanya dengan penuh minat. Nathan Lewis berpikir sejenak, dan tahu bahwa kedua keluarga ini kaya, dan hal-hal biasa pasti tidak dapat menarik perhatian mereka, jadi dia berkata, bagaimana dengan 2 pil untuk mencuci sumsum? Saya akan menggunakan 2 pil untuk mencuci sumsum, untuk menggantikan serigala salju ini. Mencuci pil sumsum, Ronan Luke dan Kevin Jericho sama-sama terkejut, dan kemudian mata mereka membelalak. Anda harus tahu bahwa pil ini adalah suatu keharusan untuk melangkah dari seorang pejuang ke alam kultivasi abadi. Tidak semua orang bisa melangkah ke alam kultivasi abadi, dan tidak setiap prajurit bisa menumbuhkan keabadian. Anda perlu membentuk kembali tubuh Anda dengan pil untuk melihat apakah Anda dapat merasakan aura langit dan bumi. Jika Anda dapat merasakan aura langit dan bumi, Anda dapat mempraktikkan metode pikiran dan menyerap aura untuk digunakan sendiri. Ini adalah langkah penting dari seorang pejuang menjadi seorang kultivator. Meskipun pemurnian pil ini tidak sulit, sangat disayangkan bahwa alkemis sekarang semakin sedikit, belum lagi bahkan semakin sedikit alkemis yang mampu memurnikan pil ini, dan pil ini adalah suatu keharusan bagi setiap pertapa. Barang-barang yang tersedia sangat sedikit,
jadi sangat berharga. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.